Pemirsa, kegiatan silaturahmi nasional Desa Bersatu yang dihadiri calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menuai sorotan banyak pihak. Langkah penyelenggara yang hanya mengundang pasangan Prabowo Gibran dinilai tidak netral dan berpotensi melanggar undang-undang pemilu. Kita akan bahas lebih lanjut bersama mantan anggota Bawaslu RI Nasrullah. Selamat sore Pak Nasrullah. Selamat sore, Mbak Vera. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Nasrullah, Cawapres Gibran hadir dan berpidato dalam Silatnas Desa Bersatu yang berisikan gabungan kepala desa di seluruh Indonesia. Klaim panitia penyelenggara bahwa Silatnas bukan acara deklarasi dukungan Prabowo Gibran. Apakah klaim sepihak ini sudah cukup untuk tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Padahal jelas para kepala desa yang hadir menggunakan atribut kampanye, lebih tepatnya baju bertuliskan Prabowo Gibran, Pak Nasrullah. Ya, jadi Mbak Vera, kita harus pahami yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya di Pasal 1 Angka 35. Menjelaskan bahwa yang dimaksud kampanye itu unsur-unsurnya ya dilakukan oleh peserta pemilu. Kemudian yang kedua, pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu kemudian meyakinkan para pemilih, kemudian ada lagi unsur lain, ada visi misi dan sekaligus menyangkut tentang citra diri. Nah, Gibran itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu kemarin oleh KPU. Ada 3 pasangan calon, Prabowo dan Gibran salah satu. Nah, Gibran itu hadir dalam aktivitas tersebut. Jadi sekali lagi, pesertanya ada, kemudian dari pihak lain juga ada, bisa jadi itu ditunjuk. Yang kemarin ditunjuklah kira-kira teman-teman dari penyelenggara kegiatan tersebut. Oke, Pak Nasrullah, jadi menurut Anda kegiatan tersebut ini jelas melanggar undang-undang pemilu atau tidak? Jelas, jelas. Pasal 1 angka 35 itu jelas. Saya katakan lagi karena sudah memenuhi unsur-unsur, ada peserta pemilunya. Ada pihak lain yang ditunjuk. Kemudian ada meyakinkan diri. Coba meyakinkan dirinya apa? Pasti dia bicara tentang apa Gibran di situ hadir. Meyakinkan para pemilih. Coba lihat juga baju teman-teman para panitia itu di belakangnya tuh. Ada gambarnya Gibran tuh di belakang tuh Prabowo. Ada pencitraan diri di sini nih. Jelas masuk kategori definisi pasal 1 angka 35. Nah, mungkin teman-teman ini ada yang beranggapan bahwa kampanye itu nanti pada tanggal 28. Betul, aktivitas kampanyenya tanggal 28, tetapi sesungguhnya hampir semuanya kandidat ini sudah melaksanakan proses kampanye. Apa misalnya? Itu tadi, peserta yang melakukan, ada visi misi yang disampaikan. Ketika Gibran menyatakan saya akan melakukan kartu ini, kartu itu, kartu ini juga sama persis, ya, sama persis dengan acara yang diselenggarakan dengan pertemuan dengan para kepala desa itu. Nah, itulah yang jadi alasan poin masuknya Bawaslu untuk segera memeriksa. Tidak ada alasan untuk tidak memeriksa itu. Begitu Mbak Vera. Tidak dapat dipungkiri ini adalah acara deklarasi begitu ya. Dan melanggar undang-undang pemilu tadi yang Anda katakan. Nah, Pak Nasrullah, lalu bagaimana Bawaslu dapat menindaklanjuti kegiatan Silatnas ini? Apakah perlu memanggil panitia penyelenggaranya saja, ataukah Cawapres Gibran yang hadir dan berpidato di situ juga? Begini, karena definisi kampanye tadi yang saya katakan ada peserta pemilu. Ingat loh ya, yang bilang ini bukan saya. Yang bilang ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 35. Menjelaskan bahwa definisi kampanye itu terdapat peserta pemilunya. Nah, Gibran itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu apa tidak? Sudah. Kalau dia sudah ditetapkan, berarti wajib dipanggil, dimintai klarifikasi. Itu satu. Yang kedua, apakah ada pihak lain yang ditunjuk sebenarnya oleh peserta pemilu? Ya pasti ada pihak lain lah, itu panitianya kemarin tuh, Mas Asri Anas itu loh, dan kawan-kawan itu. Ya harus segera dimintai klarifikasi karena pihak lain yang dimaksud di situ adalah dia. Nggak mungkin acara ini terselenggara tanpa proses yang namanya komunikasi, koordinasi dengan peserta pemilunya. Nggak mungkin.
termasuk partai politik pendukung di situ itu. Tidak mungkin. Pasti ada proses komunikasi koordinasi. Nah, apakah ada visi misi? Itu yang wajib ditanya. Baik, Pak Nasrullah, singkat saja, durasi kita sangat terbatas, Pak. Iya. Baik, singkat saja, kalau melanggar Undang-Undang Pemilu nomor 7, itu kan sanksinya adalah 1 tahun penjara, kemudian dikenakan juga denda. Apakah ini hanya berlaku untuk panitia penyelenggara saja atau Gibrannya juga? Singkat saja, Pak. Siapapun yang terkait, ya, yang melibatkan aparat yang bernama kepala desa itu, maka wajib hukumnya untuk dipanggil, dimintai klarifikasi dan ditegakkan yang namanya aturan penyelenggaraan itu. Siapapun itu, tanpa pandang bulu. Nah, yang terpenting saya ingin sampaikan, Mbak Vera, sorry, izinkan saya sekitar 1 menit, 2 detik kira-kira atau 3 detik. Begini, sedikit saja Pak, durasi kita sudah kemarin itu terbatas. Ya, Pak Jokowi kemarin itu jelas-jelas menyampaikan bahwa tolong Pak Mendagri, kalau Anda lakukan evaluasi itu 3 bulan, maka saya akan melakukan evaluasi kepada para penjabat bupati, gubernur itu hanya 1 hari. Hanya per hari saya lakukan evaluasi. Nah, sekarang begini, kepala desa yang ikut pasti dalam acara itu pasti dapat izin dari bupati. Enggak mungkin kepala desa dan perangkat desa yang pergi tidak dapat izin dari bupatinya. Maka tolong ditegakkan aturan kepada pecat aja itu semuanya itu, Pak. Ya, tegakkan aturannya dan ditunggu juga ketegasan dari Bawaslu ya. Terima kasih Pak Nasrullah, sayang sekali durasi kita terbatas. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.